Assalamualaikum, semangat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Santi. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 4, sehat itu penting. Hari ini kita akan belajar subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kompetensi pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Yang kedua, dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia secara rinci. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu tentang gangguan peredaran darah, siswa dapat mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan tepat. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin. Berdoa selesai. Kita mulai belajar ya. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita begitu sempurna. Allah menciptakan manusia dengan sistem peredaran darah yang sempurna. Kita bersyukur atas pemberian Allah tersebut dengan cara merawatnya dengan baik. Mari mengingat kembali apa saja organ peredaran darah pada manusia. Nah, yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Yang ketiga, darah. Darah tersusun dari plasma dan sel-sel darah. Plasma darah terdiri dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Fungsi darah. Yang pertama, mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dilakukan oleh sel darah merah. Yang ketiga, membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh, dilakukan oleh sel darah putih. Yang keempat, menutup luka dilakukan oleh keping-keping darah. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, sekarang kita akan mempelajari gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Yang pertama, jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat, sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain sesak nafas,
nyeri pada bagian dada sebelah kiri, dan cepat lelah. Yang kedua, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah dalam pembuluh arteri meningkat. Hipertensi merupakan istilah untuk tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 120/80 mmHg. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120/80 mmHg. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi, dan angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Faktor yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, gaya hidup tak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Sementara hipotensi atau tekanan darah rendah merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mmHg. Faktor yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Yang ketiga, varises. Varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Penyebab varises antara lain faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersirah terus-menerus. Yang keempat, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendah kadar Hb dalam darah dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kelima, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Adapun gangguan peredaran darah karena faktor keturunan adalah yang pertama, hemofilia. Hemofilia adalah gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua, talasemia. Talasemia merupakan gangguan bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi kurang. Cara mencegah atau mengurangi gangguan pada organ peredaran darah, yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, menjalani pola hidup sehat. Kita harus bersyukur kita masih memiliki tubuh dan jantung yang sehat. Oleh karena itu, kita harus menjaganya dengan baik. Alhamdulillah, pembelajaran kita selesai hari ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.